Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menemani teman-teman semua untuk membahas tips dan manfaat membangun konsep diri yang positif. Sebelum kita lanjut ke videonya, adapun maksud saya membuat video ini yaitu dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah media BKI yang dosen penampunya Ibu Andri. Jika teman-teman penasaran bagaimana sih tips dan manfaat membangun konsep diri yang positif, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke tips dan manfaat membangun konsep diri yang positif, jadi terlebih dahulu kita memahami apakah itu konsep diri. Nah, jadi konsep diri adalah cara kita memahami diri kita sendiri atau cara seseorang memahami diri dia sendiri. Nah, dalam konsep diri ini meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, karakter individu, dan motivasi hidup. Nah, itulah yang harus kita pandang, yang harus kita pahami tentang diri kita sendiri. Selanjutnya, bagaimana sih terbentuknya konsep diri? Jadi terbentuknya konsep diri itu dipengaruhi oleh dorongan, baik dorongan dari dalam maupun dorongan dari luar. Di sini ibaratkan suatu meja ini diibaratkan sebagai seseorang individu, dan tiangnya diibaratkan menjadi dorongan. Jadi dorongan inilah yang akan membangun konsep diri dari seorang individu. Misalkan dorongan dari keluarga, dorongan dari teman, dorongan dari guru. Dengan dorongan inilah yang akan membuat konsep diri individu itu bisa menjadi positif maupun bisa menjadi negatif. Misalkan di sini seseorang ayah memberikan dorongan kepada anaknya, lihat di sini saya telah menyiapkan, lihatlah itu wanita itu merupakan disabilitas, namun dia bisa berprestasi tanpa melihat keterbatasannya. Nah, ini adalah dorongan yang supaya kita bangkit menjadi ke konsep diri yang positif. Oke teman-teman, jadi ada dorongan negatif. Jadi dorongan negatif, misalkan kita mempunyai fisik yang tidak normal. Nah, dengan fisik ini kita mendapat baik itu omongan maupun cacian dari teman-teman kita, maka kita menerima cacian itu, dan itulah yang akan membuat diri kita menjadi konsep diri yang negatif jika kita tidak bisa mengendalikannya. Nah, itu tentang konsep diri dan bagaimana terbentuknya konsep diri. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu tips membangun konsep diri yang positif. Yang mana kita ketahui konsep diri itu ada konsep diri positif dan konsep diri negatif. Jadi kita jelaskan. Yang pertama yang harus kita lakukan itu kita harus percaya diri. Percaya diri di sini kita harus percaya diri bahwa kita bisa, apapun kekurangan kita, bahwa kita bisa untuk membangun diri kita. Kita bisa berprestasi, kita bisa bersaing dengan mereka. Itulah dasar awal untuk membangun konsep diri kita agar menjadi konsep diri yang positif. Karena jika seseorang telah mempunyai konsep diri yang positif, maka segala yang akan dia pandang, dia akan memandang dengan positif. Yang kedua yaitu optimis. Kita harus optimis terhadap apa yang ingin kita capai, terhadap apa yang ingin kita lakukan. Selanjutnya profesional terhadap apa yang ingin, terhadap suatu pekerjaan dan yang lain sebagainya. Terusnya rendah hati. Kita tidak boleh berbangga
terhadap apa yang kita dapatkan, karena di atas langit ada langit. Nah, yang selanjutnya yaitu peduli. Peduli di sini kita harus peduli antar sesama, peduli dengan lingkungan dan yang lain sebagainya. Terus kreatif. Nah, ini yang terakhir yaitu kreatif adalah suatu konsep diri untuk membangun konsep diri kita yang positif. Oke, itu adalah 6 tips untuk membangun konsep diri yang positif. Selanjutnya, apa sih manfaat dengan membangun konsep diri yang positif? Oke, yang pertama yaitu membangun percaya diri. Dengan adanya konsep diri yang positif, itu akan membuat kita lebih percaya diri terhadap diri kita, dan kita akan menerima apapun yang terjadi pada diri kita, dan kita berusaha untuk bangkit dari itu. Yang kedua yaitu meningkatkan daya juang. Nah, dengan adanya konsep diri yang positif, karena kita tadinya telah percaya diri, telah optimis, jadi daya juang kita untuk berkreativitas, berkompetensi itu akan semakin tinggi. Yang selanjutnya yaitu mengubah krisis menjadi keberuntungan. Nah, apakah maksudnya di sini? Jadi apapun kekurangan kita akan, dengan adanya konsep diri yang positif, kita bisa merubah segala kekurangan kita itu agar kita bisa menjadi sesuatu yang kita inginkan. Dan yang selanjutnya yaitu membawa perubahan yang positif. Tentunya ketika kita mempunyai konsep diri yang positif, segala sesuatu itu akan berubah menjadi positif. Seperti halnya dalam kita mempersepsikan sesuatu, jika kita mempunyai konsep diri yang positif, maka kita akan melihat dari segi positifnya. Tetapi jika kita mempunyai konsep diri yang negatif, maka apapun yang kita persepsikan akan menjadi negatif pula. Oke, itu teman-teman tips dan manfaat membangun konsep diri yang positif. Setelah teman-teman menyaksikan video ini, apakah teman-teman mau merubah konsep diri teman-teman menjadi yang lebih positif? Apakah teman-teman sekarang sudah mempunyai konsep diri yang positif? Nah, dengan tips dan manfaat ini, semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, teman-teman, itulah video tentang tips dan manfaat membangun konsep diri yang positif. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.